Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Marilah sebelum pembelajaran kali ini di, di bab 2 ya. Untuk pertemuan pertama kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk pertemuan kali ini di bab 2 yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelumnya mungkin kalian masih ingat materi yang telah kalian pelajari di bab 1, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di mana yang dipelajarinya adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dan sebelum juga kalian sudah mendapatkan nilai di bab 1 ya. Penilaian tengah semester ganjil. Nah, untuk selanjutnya Ibu mohon kalian harus rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu, juga harus bisa harus mau menyimak PowerPoint yang udah Ibu berikan ya. Ibu mohon untuk kelas 8E. Baiklah, kita lanjut. Bab 2 itu menjelaskan materinya tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang akan kita pelajari, lihat kita peta konsepnya yaitu yang pertama kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang keduanya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan sistem hukum nasional. Kemudian kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Yang akan kita pelajari untuk pertemuan pertama ini adalah tentang makna dari Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setiap siswa diharapkan mampu menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Negara RI tahun 1945, merasionalkan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Melaksanakan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kita lihat sekarang makna dari setiap pembukaan ya. Kita lihat dulu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kamu siapkan dulu buku paketnya, buku pendampingnya, dan buku tulis. Silakan kamu pelajari. Karena nanti di akhir pembelajaran kalian harus menghafal, harus memvideokan bagaimana cara membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan itu menjadi nilai keterampilan. Karena di bab 1 kalian belum mengumpulkan tugas proyek. Nah, di bab 2 kalian harus mengerjakan tugas ini ya, membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti tugas kalian membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 itu lebih bagus ya dari yang sekarang, dari Ibu. Kita lanjut ya, apa kandungan dari makna dari setiap ayat ini ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Berarti apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Indonesia memiliki konstitusi yang terkenal dengan itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ya. Ingat. Ada beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama menurut Jeff Strong yaitu silakan kamu catat ya, ini tidak ada di buku. Kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Menurut K.C. Ware, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Menurut S.E. Wiener, Vernon Bogdanor, dan Bernard Ruden, konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan, fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintah dengan rakyat ya. Itu pengertian konstitusi menurut para ahli. Jadi, ada dua macam konstitusi. Konstitusi adalah sama juga dengan hukum dasar. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kalau tertulis itu artinya konstitusi yang merupakan dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Jadi yang dibuat secara tertulis, dibuat secara resmi, yaitu contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, jadi resmi dibuatnya. Itu ada dua macam, tertulis. Nah, contoh dari cara tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara ini tahun 1945. Sedangkan yang tidak tertulis adalah konstitusi yang merupakan tidak tertuang dalam dokumen formalnya, tidak resmi dibuat oleh pemerintah, ya. Tidak tertuang dalam dokumen formal berarti tidak resmi dibuatnya, tidak resmi lah dibuat oleh pemerintah. Apa contohnya? Yaitu misalkan kebiasaan, kesepakatan, konvensi kenegaraan. Mungkin kalau kalian melihat kemarin televisi sebelum menjelang hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus, pada malam harinya Presiden kita kemarin Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan. Nah, itu contoh dari hukum dasar tidak tertulis ya, atau contoh yang kedua misalkan adalah adat istiadat atau hukum adat ya. Jelas? Kita lanjutkan ya. Nah, itu adalah jadi ada dua peraturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tertulis tadi adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 95. Nah, kita lanjutkan lagi kepada bagaimana hubungan pembukaan dengan proklamasi. Kalian buka halaman 8, di sini ada teks proklamasi. Coba kamu cermati itu naskah proklamasi kemerdekaan. Ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan. Yang kedua, kemerdekaan proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang memuat pembukaan. Jadi hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan itu ada hubungan yang erat atau memuat dua hal pokok. Kemudian pembukaan juga memuat pokok kaidah negara yang fundamental ya. Yang pertama, memuat 7 pokok. Artinya Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Ingat ya, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan kaidah negara yang fundamental. Artinya pembukaan itu tidak boleh dirubah. Tapi kalau batang tubuh atau pasal-pasal boleh dirubah. Gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi antara pasal-pasal dengan pembukaan itu yang lebih tinggi kedudukan adalah pembukaan. Kenapa? Karena pembukaan itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, berkedaulatan rakyat. Yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Ya, jadi itu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental ya. Nah, apa sih makna alinea pembukaan? Dari setiap alinea tersebut mengandung maknanya. Kita lihat alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Alinea pertama menunjukkan maknanya adalah menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu merupakan berkat Allah yang Maha Kuasa. Dan yang alinea keempat maknanya adalah memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Ya. Yang isinya bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, itu. Oh, itu di alinea kedua. Sedangkan alinea keempatnya tadi memuat prinsip negara Indonesia. Yaitu prinsip negara Indonesia itu diantaranya tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara, dan dasar negara. Itu alinea keempat. Nah, ya itu makna dari setiap alinea pembukaan. Bagaimana hubungan makna alinea itu dalam pokok-pokok pikiran di pembukaan? Yang sila persatu, sila ke garis. Jadi bagaimana hubungan makna alinea pembukaan dengan sila Pancasila ya. Sila ke-1 dan 2 itu negara berketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-4 negara berkedaulatan rakyat. Sila ke-5 negara berkeadilan sosial. Sila ke-3 negara persatuan. Jadi sila ke-1 dan kedua
negara berketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat, negara berkedaulatan rakyat. Sila kelima, negara berkeadilan sosial. Sila ketiga, negara persatuan. Ini antara hubungan antara pembukaan dengan sila dari Pancasila. Jadi Pancasila itu ada di dalam isi Pancasila, ada di dalam alinea keempat ya. Ini maknanya. Jelas? Lanjut. Makna alinea pembukaan bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain ya. Kalau kita simpulkan, menjadi sumber motivasi, aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian kesimpulannya, yang kedua B, menjadi sumber cita-cita hukum moral yang ditegakkan baik dalam hukum nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Yang ketiga, menjadi sumber motivasi, aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Ya, ini kalau Ibu simpulkan dari makna setiap alinea. Undang-undang dasar itu memiliki batang tubuh, merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal batang tubuh atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat di dalam isi Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat pembukaan dan memuat batang tubuh. Pembukaan itu memuat terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma bahasa. Artinya pembukaannya tidak bisa diubah gitu ya. Yang kedua ada batang tubuh. Itu tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan, peradilan, dan aturan tambahan. Ini sudah mengalami beberapa perubahan di dalam batang tubuh. Ya, jadi ini ada perubahan tidak merubah, tapi hanya menambah saja dalam pasal-pasal tersebut. Ya, ada yang dirubah dan ada juga yang ditambah. Jadi kebanyakannya ada penambahan. Undang-Undang Dasar dalam batang tubuh NRI tahun 1945 memiliki dua materi, yaitu materi yang pertama materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Adapun materi pengaturan sistem pemerintahan negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga negara, materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya, yaitu materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kehankam untuk mencapai cita-cita nasional dan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah hubungan adalah pembukaan, proklamasi, kemudian adanya batang tubuh, dan sila-sila dalam Pancasila. Ya, mungkin itu yang akan Ibu jelaskan. Ibu jelaskan di materi pertemuan satu ini tentang makna pembukaan, bagaimana hubungan pembukaan dengan proklamasi, juga undang-undang dasar dengan batang tubuh. Mudah-mudahan silakan kalian yang tidak mengerti, kalian buka lagi buku paketnya atau buku pendampingnya. Boleh kalian tanya. Silakan yang bertanya boleh di WA. Yang bertanya Ibu kasih nilai ya. Silakan kalian bertanya di WA. Kalau yang bertanya Ibu kasih nilai, silakan. Nah, karena kalian itu belum, tadi seperti Ibu sampaikan di depan, kalian belum punya tugas proyek untuk nilai keterampilannya. Silakan kalian baca isi teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 secara lantang dan benar. Kemudian kalian videokan dan kirim ke WA atau email Ibu. Ibu kasih waktu 2 minggu lebih cepat mengerjakan tugas, maka akan Ibu kasih nilai yang lebih bagus juga ya. Ibu mohon kalian mengerjakan karena untuk nilai keterampilan ya. Kalian kemarin mendapat nilai rapot itu belum ada nilai keterampilannya. Ibu ambil dari buku pendamping. Mohon Ibu mohon kalian kelas 8E mengerjakan, tidak seperti kemarin tugas yang hanya sebagian mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.